Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar online? Hari ini kita akan membahas tentang cara merawat organ pernafasan. Sudah siap? Ya kita mulai. Baik, kalian perhatikan gambar apa yang kalian lihat di samping? Ada yang tahu? Ya, daerah ini seperti tertutup ya asap tebal ya, atau kalian biasa menyebutnya dengan kabut ya. Sebenarnya ini apa ya? Oke, ini adalah kabut asap ya. Kabut asap ini apa ya? Oke, kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Salah satu penyebab dari kabut asap adalah kebakaran hutan. Contohnya adalah kebakaran hutan yang terjadi di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ya, contoh dari kebakaran hutan adalah seperti gambar di samping. Ya, kebakaran hutan ini dapat disebabkan oleh faktor alam dan aktivitas manusia. Kalau faktor alam itu contohnya adalah seperti musim kemarau yang panjang, sambaran petir, atau gesekan antar pepohonan. Itulah yang dapat menyebabkan kebakaran hutan ya dari faktor alam. Sedangkan yang disebabkan oleh aktivitas manusia adalah seperti pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pemukiman penduduk, atau industri. Ya, itulah yang dapat menyebabkan kebakaran hutan seperti ini. Ya, selanjutnya, bahaya atau dampak kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama adalah menyulitkan manusia bernapas. Saat seseorang menghirup kabut asap, kemampuan kerja paru-paru itu sudah pasti akan menurun. Ya, karena kabut asap ini kan tadi berasal dari asap kebakaran hutan. Ya, ini menyebabkan adanya debu atau partikel halus ya, itu yang berbentuk seperti jelaga ya. Saking halusnya partikel ini dapat dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan manusia. Selanjutnya, menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan serta reaksi peradangan, alergi, dan infeksi. Dan menurunnya daya tahan tubuh akibat menghirup udara kotor. Ini sudah pasti ya. Nah, bagaimana nih cara kita untuk melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah hindari atau setidaknya kurangi aktivitas di luar rumah ya, terutama bagi yang menderita penyakit jantung maupun gangguan pernapasan. Ya, selanjutnya selalu memakai masker jika harus keluar rumah. Ya, ini yang sedang kita lakukan saat ini ya. Pakailah masker yang benar. Kalian harus memakai masker dengan benar. Bagaimana caranya menggunakan masker yang benar? Nah, masker harus menutupi hidung dan bagian mulut ya. Bukan hanya bagian hidung saja yang tertutup tapi mulutnya terbuka, atau hanya bagian mulut saja yang tertutup tapi bagian hidungnya terbuka ya, tapi keduanya harus tertutup. Kemudian jangan lupa minum air putih lebih banyak dan lebih sering ya, supaya debu yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Selanjutnya, masih tentang cara melindungi diri dari kabut asap, yaitu segera berobat ke dokter ya. Jadi kalau kalian mengalami kesulitan bernafas ya, kalian harus segera berobat ke dokter. Kemudian lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS
seperti makan makanan bergizi, banyak minum, istirahat cukup, dan jangan dekat-dekat orang yang merokok. Selanjutnya, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Tempat penampungan air minum atau makan harus ditutup supaya debu tidak menempel. Selanjutnya, bahan makanan dicuci bersih sebelum dimasak dan dikonsumsi. Ini sudah pasti ya. Nah, kalian perhatikan poster berikut. Ini merupakan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Di sini ada mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian makan buah dan sayur, tidak merokok, menggunakan air bersih, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara menjaga atau memelihara organ pernapasan kita ya. Ini cara memelihara paru-paru kita. Yang pertama adalah menggunakan masker saat berada di luar rumah. Ya, supaya debu tidak dengan mudah masuk ke hidung atau mulut kita. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, makan makanan bergizi, berolahraga teratur, dan istirahat cukup. Yang keempat, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Selanjutnya, membersihkan rongga hidung secara teratur ya. Karena di dalam rongga hidung, kalian masih ingat ada apa? Ada bulu-bulu halus atau rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke hidung kita ya. Sebelum masuk ke paru-paru, udara akan disaring dulu di dalam rongga hidung menggunakan bulu-bulu hidung ya. Makanya rongga hidung kita suka kotor, itulah debu-debunya ya. Makanya kalian harus rajin membersihkannya. Selanjutnya, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Menanam pohon di lingkungan sekitar. Karena pasti kalian tahu ya, lingkungan yang banyak pohonnya akan menghasilkan udara yang sehat juga ya. Banyak oksigen-oksigen yang dihasilkan dari tanaman-tanaman tersebut ya. Selanjutnya yang terakhir adalah membuat sebanyak mungkin ventilasi udara di rumah untuk menjaga sirkulasi udara ya. Kan kalian sudah pernah belajar di kelas 4 tentang fungsi dari ventilasi udara atau lubang udara adalah tempat bertukarnya udara ya, udara bersih dan udara kotor ya di rumah kita. Selanjutnya, cara merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Oke, tolong diperhatikan ya. Salah satu penyebab penyakit pada sistem pernapasan manusia adalah merokok ya. Kalian lihat di sini ya, rokok dapat menyebabkan organ pernapasan manusia akan rusak ya. Merusak fungsi, itu jelas ya, merusak fungsi dari kerja paru-paru kita ya. Selanjutnya, kenapa sih rokok itu harus kita jauhkan atau kita hindari? Karena kandungan zat-zat kimia berbahaya di dalam rokok seperti nikotin, formalin, aseton, dan lain-lain ya. Padahal zat-zat kimia tersebut, kalau kalian lihat, kalian perhatikan gambar di samping ya, seperti formalin itu merupakan bahan yang digunakan untuk mengawetkan jenis-jenis binatang ya, atau jenazah ya, atau orang yang sudah meninggal. Nah, itu terkandung dalam formalin, kalian bayangkan ya. Kemudian aseton itu adalah, dia itu terkandung di dalam cairan penghilang kuteks ya, atau kalian kalau tidak tahu kuteks adalah, kuteks itu pewarna kuku ya. Kalian bayangkan itu kalian hisap dan akan masuk ke dalam paru-paru kalian. Wah, bahaya sekali ya pastinya, dan lain sebagainya ya.
Bahaya merokok bagi kesehatan pernapasan manusia. Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh otak. Kedua, beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru, bronkitis, pneumonia, atau emfisema. Ini adalah penyakit pada organ pernapasan ya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian mempercepat kematian sel-sel tubuh. Kemudian mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Ini bagi ibu hamil yang sedang para ibu-ibu yang sedang hamil ya. Kemudian merokok itu jelas berbahaya bagi siapa? Ya bagi janinnya, bagi ibunya juga ya. Kalian perhatikan poster berikut. Ya ini adalah masalah yang muncul bagi pelajar perokok ya atau pelajar yang merokok. Yang pertama jelas mengganggu prestasi belajar. Kemudian perkembangan paru-paru sudah pasti terganggu. Lebih sulit sembuh saat sakit ya karena rokok ini ternyata mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh ya, sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian menyebabkan kecanduan. Ya, jadi saat memutuskan berhenti merokok, maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia itu sulit tidur ya, mudah marah ya. Jadi itu akan berdampak negatif semuanya pada sekolah kalian ya dan pada perilaku kalian. Orang yang merokok biasanya terlihat wajahnya itu lebih tua dari usianya. Ya, karena apa? Karena zat-zat tadi yang terkandung di dalam rokok tersebut. Kemudian biasanya sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya serta menimbulkan plak pada gigi kalian ya. Oke, semoga kalian paham ya pada pembelajaran kita hari ini. Sekian pembelajaran online kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian lebih paham lagi. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Selalu jaga kesehatan dan tetap belajar online di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.